Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, dalam kurung musafir, peminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, dalam kemiskinan maksudnya, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini dia mencakup sendi-sendi yang agung, kaidah-kaidah yang umum dan akidah yang lurus. Jadi ketika pertama kali Allah memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke arah Palestina, kemudian Allah mengalihkan Ka'bah, sebagian ahlul kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Ingatkan cerita ini? Maka Allah memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah, patuh pada semua perintahnya, menghadap kemana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Inilah yang disebutkan kebaikan yang sempurna. Jadi menghadap tuh ke arah timur atau barat nggak dihitung sebagai ketaatan kalau bukan karena perintah. Oleh karena itu Allah menurunkan firman-Nya, laisal ladzina utul wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, menghadap ke arah mana itu suatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah yang dibalik itu, mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi kalau kita disuruh menghadap ke sini, ya ke sini, menghadap ke utara, ke barat, ke barat. Jadi bukan karena perbuatannya, tapi ketaatannya. Jadi itulah yang disebutkan dengan firman-Nya itu. Hal yang sama kita jumpai dalam Quran surat Al-Hajj, yang artinya ini tentang kurban.
daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan orang yang berkurban itulah yang dapat mencapainya. Jadi itulah yang dimaksud dengan surat ayat awal Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang di awalnya itu. Kemudian mengenai firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kebajikan itu adalah kita mengakui beriman kepada Allah, tidak ada sesembahan lain yang berhak disembah selain Dia. Kemudian kita beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, hari di mana digenapkan pembalasan atas semua kebaikan dan keburukan kita. Wal malaikati wal kitabi, kemudian kebaikan itu juga beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat itu tidak nampak, ghaib, tapi kita percaya karena Allah sudah mensyariatkan, mengatakan bahwa malaikat itu ada. Wal kitabi, dan kitab-kitabnya. Untuk orang Yahudi, ketika turun Al-Quran yang sebagian ayatnya memansyuhkan, menggantikan ayat-ayat yang ada dalam Taurat, mereka harus mengimaninya. Wan nabiyina, dan nabi-nabi, tidak ada kecuali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi terakhir, walaupun dia dari suku Arab, maka orang-orang Yahudi harus menerimanya. Nah, kemudian firman Allah, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dicintainya. Nah, di sini betul-betul digariskan bahwa harta yang dicintainya, harta yang kita suka dan kita berharap hal itu bermanfaat lebih untuk orang yang kita beri. Untuk itu saya akan bawakan sebuah hadis dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baiknya sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat, lagi memeluk tamak, lagi perlu banget sama harta itu. Engkau menginginkan kekayaan dan takut miskin. Jadi pada saat hati kita tuh berat banget mau mengeluarkan harta itu, itulah sebaik-baiknya dari sedekah. Nah, kemudian kepada siapa kita memberikan harta itu? Tadi sudah disebutkan, dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya. Kenapa Allah mengutamakan memberikan kepada kerabatnya? Karena kalau sedekah terhadap kerabat ada dua pahalanya, yaitu sedekah dan silaturahmi. Mereka itu, kerabat itu, paling berhak mendapatkan perhatian dari kita untuk mendapatkan pemberian. Nah, kemudian disebutkan siapa lagi yang berhak untuk mendapatkan sedekah.
Nanti akan ada 6 ya. Yang kedua adalah anak-anak yatim. Anak-anak yatim definisinya adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya pada waktu kecil, saat ketika mereka itu masih lemah, kemudian tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah. Kemudian yang ketiga wal masakin dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu definisinya adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang keempat adalah wabnas sabil, ibnu sabil, yaitu orang yang berpergian jauh di jalan Allah dan telah kehabisan bekal. Jadi orang yang pergi menuntut ilmu, kemudian dia di tengah perjalanan dia nggak bisa makan karena bekalnya sudah habis, maka disinilah kita dianjurkan untuk bersedekah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah wasabiin. Dia adalah orang yang meminta-minta. Nah, apa perbedaan antara orang yang meminta dengan orang miskin? Ternyata perbedaannya adalah orang miskin itu mereka yang memang betul-betul tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan orang yang wasabiin ini, orang yang minta-minta itu walaupun dia nampak berada, tapi dia meminta, dia punya hak untuk kita beri. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abdurrahman Husain bin Ali menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang meminta memiliki hak meskipun ia datang dengan menunggang kuda. Kalau di ibarat sekarang, walaupun dia naik mobil tapi dia minta, kita dianjurkan untuk memberinya. Nah, kemudian yang keenam, wafir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Jadi harta kita dianjurkan untuk disedekahkan kepada orang-orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan menebus harganya kepada tuannya. Jadi perkara hamba sahaya atau budak ini sangat berbeda antara definisinya, perlakuannya antara muslim dengan perbudakan dalam kerangka barat. Dalam kerangka muslim, hamba walaupun dia itu adalah semacam properti yang bisa dimiliki, tapi tuannya tidak boleh menyakitinya. Terus yang kedua, mereka akan mendapatkan makanan yang sama dengan tuannya. Nah, kemudian yang ketiga, budak-budak ini mereka bisa pergi kepada tuannya dan bilang, saya ingin memerdekakan diri saya sendiri, berapa harga yang kamu berikan untuk saya? Nah, kemudian setelah mendapatkan harganya, umpamanya, oke, saya menghargai kamu 1 miliar rupiah. Nah, kemudian dia menabung dari hari ke hari untuk mendapatkan uang 1 miliar supaya dia bisa bebas. Nah, disinilah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, seseorang yang beriman itu dianjurkan untuk mensedekahkan hartanya kepada hamba atau budak yang sedang menabung untuk membebaskan dirinya. Jelas sampai situ kan? Oke, kemudian kebaikan itu firman Allah kembali ke surat Al-Baqarah 177 tadi. Wa aqamas shalah, dan mendirikan salat.
Jadi mendirikan ini kita berarti menyempurnakan pelaksanaan sholat itu. Sholat itu tepat waktu, kemudian rukun-rukunnya dilakukan dengan tuma'ninah, tidak berpikir yang lain-lain, fokus, itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Nah, kemudian firman Allah, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Para ahli tafsir memiliki dua pendapat tentang zakat yang dimaksudkan di sini. Yang pertama, zakat itu seperti zakat yang kita kenal, memberikan sebagian dari harta pendapatan kita menurut aturan yang sudah dituliskan. Nah, yang kedua adalah zakat itu artinya penyucian jiwa. Seperti ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun di dalam surat An-Nazi'at ayat 18-19, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Adakah keinginan bagimu, Fir'aun maksudnya, untuk tazakka, membersihkan diri? Jadi zakat itu ada dua pendapat. Satu adalah zakat pendapatan seperti biasa yang kita faham, dan kedua adalah membersihkan diri. Jadi dua-duanya bisa dimasukkan. Nah, kemudian firman Allah berikutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Nah, hal ini merupakan lawan dari sifat kemunafikan. Kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW berkata bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia bohong, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya dia berkhianat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu artinya hadis ini banyak diceritakan oleh para sahabat melalui 40 sahabat yang berbeda, 40 mata rantai informasi yang berbeda. Nah, kemudian firman Allah selanjutnya masih dalam Al-Baqarah 177. Jadi bagusnya ini sambil dibuka Qur'annya. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'i wa khinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Al-ba'sa itu artinya sabar dalam keadaan miskin. Ba'sa itu artinya miskin. Kemudian ad-dharra di sini diartikan sebagai kesempitan atau keadaan yang sakit. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, kemudian kita bisa bersabar walaupun berat, walaupun kadang-kadang hati ini ingin berontak, tidak menerima takdir Allah, seperti orang yang divonis kanker. Dia akan bertahun-tahun dalam sakit yang luar biasa. Itu kita harus percaya bahwa ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi salah satu tanda kebaikan adalah kita bersabar. Nah, kemudian yang berikutnya, kesabaran dalam peperangan. Ketika kita sedang berhadapan dengan musuh, sangat natural bahwa kita tuh takut, kita tuh ingin lari. Kemampuan diri kita menahan hawa nafsu kita untuk melarikan diri dari peperangan, kemudian bisa berhadapan dengan semua
bahaya yang merenggut jiwa, itu adalah kebaikan yang Allah muliakan. Kemudian firman Allah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi dari beberapa hal yang disampaikan di atas, beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, kemudian memberikan harta yang dicintai kepada 5 golongan, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian Ibnu Sabil, orang yang minta-minta, dan orang yang lagi nabung untuk memerdekakan dirinya. Kemudian dia menunaikan sholat, menunaikan zakat. Kemudian dia amanah, menepati janjinya bila berjanji. Dan orang-orang yang bersabar dalam 3 hal, yaitu dalam kesempitan atau kemiskinan, kemudian penderitaan atau sakit, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itu yang dikatakan oleh Allah definisi dari takwa. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.